Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sepenggal Jalan Pulang. Kita mulai saja ceritanya. Langit Jakarta malam itu tampak muram. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan licin yang dipantulkan oleh cahaya lampu jalan. Di sebuah kos sederhana di daerah Manggarai, Kurniawan duduk termenung di tepi ranjangnya. Usianya sudah menginjak 37 tahun, dan hampir 15 tahun ia habiskan di ibu kota untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Wajahnya tirus, matanya sayu, dan tubuhnya sedikit kurus karena beban kerja yang tiada henti. Sudah bertahun-tahun ia tidak pulang ke kampung halamannya, desa Warung Asih. Terakhir kali ia pulang, orang tuanya masih sehat. Sekarang, berita yang ia terima lewat sepupu-sepupunya sudah berbeda. Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, dan ibunya tinggal bersama adik bungsunya. Hati Kurniawan selalu digelayuti rasa bersalah, karena kesibukan di Jakarta membuatnya menunda-nunda kepulangan. Namun, malam itu, sebuah rasa rindu menyesak tak tertahankan. Kurniawan memutuskan, besok ia akan pulang. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil dompet, memakai jaket, dan melangkah keluar kos. Suara hujan masih menetes dari atap seng, dan udara malam terasa menusuk tulang. Terminal bus masih beroperasi, ia tahu ada loket yang buka hingga larut malam. Sesampainya di terminal kecil itu, suasana tampak sepi. Hanya ada beberapa orang duduk menunggu, sebagian besar tampak muram. Aroma asap rokok bercampur dengan bau tanah basah. Kurniawan menghampiri sebuah loket dengan papan kayu kusam yang bertuliskan tiket malam jurusan selatan. Seorang pria tua duduk di balik kaca loket. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan suaranya lirih ketika menyapa. "Mau kemana, Mas?" tanyanya, suaranya serak. Kurniawan sedikit ragu. "Ke Warung Asih. Ada jurusan ke sana?" Pria itu menatapnya cukup lama, lalu tersenyum samar. "Ada, tapi jalannya jauh. Bus berangkat jam 12 malam. Mau ambil tiketnya?" Kurniawan menoleh ke jam tangannya. Jarum menunjuk pukul 11.10. Kurang dari 1 jam lagi. Ia mengangguk pelan. "Iya, Pak. 1 tiket." Pria itu menyobek selembar tiket berwarna kekuningan, tinta tulisan hampir pudar. Di pojok tiket tertulis angka pukul 00 dengan tinta merah. Tidak ada nama perusahaan bus, hanya tulisan jurusan selatan. Kurniawan merasa aneh, tapi tidak berpikir panjang. Ia bayar tiket itu, lalu berjalan ke bangku tunggu. Di ruang tunggu, hanya ada beberapa orang. Seorang ibu tua dengan keranjang anyaman di pangkuan, seorang bapak berbadan besar yang terus menatap lantai, dan seorang perempuan muda berambut panjang duduk di kursi paling belakang. Wajah perempuan itu pucat, matanya sayu, dan rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Ia sesekali menunduk, lalu tersenyum samar ke arah kosong. Kurniawan merasakan hawa dingin yang berbeda. Entah mengapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menenangkan diri, mungkin karena sudah lama tidak naik bus malam, pikirnya. Tepat pukul 12 malam, sebuah bus berhenti di depan terminal. Bus itu tampak tua, catnya kusam, dan lampu depannya redup kekuningan. Tulisan di kaca depan hanya berbunyi, "Jurusan Selatan." Tidak ada nama perusahaan, tidak ada kode trayek. Seorang supir gemuk turun dari pintu depan, tersenyum sambil melambaikan tangan. "Ayo, yang mau berangkat cepat naik, jangan sampai ketinggalan." Kurniawan berdiri, bersama beberapa penumpang lain menuju bus. Saat kakinya menapak tangga bus, ia merasa seperti menginjak tanah yang sangat dingin. Tubuhnya bergidik, tapi ia tetap melangkah masuk. Di dalam bus, lampu redup. Kursi-kursinya berlapis kain kusam, sebagian sobek, dan ada bau lembab menusuk hidung. Kurniawan duduk di kursi dekat jendela, 3 baris dari depan. Dari kaca, ia melihat perempuan berambut panjang tadi ikut naik. Ia duduk tepat 2 baris di belakang Kurniawan. Bus mulai melaju. Jalanan Jakarta perlahan ditinggalkan, berganti dengan gelapnya jalanan antar kota. Lampu jalan semakin jarang, dan hutan-hutan kecil mulai terlihat di kiri kanan. Kurniawan menatap keluar jendela, tapi keanehan mulai terasa. Jalan yang dilalui tidak terasa familiar. Padahal ia sering melewati jalur ke kampung dulu, tapi kali ini,
semua tanpa asing. Jalanan berkelok, melewati jembatan tua yang ia tidak pernah tahu keberadaannya. Di kursi depan, sopir bus terlihat tenang, namun sesekali ia bersenandung pelan. Lagu itu terdengar lirih, seperti tembang Jawa kuno, membuat bulu kuduk Kurniawan meremang. Suara mesin bus bergema di dalam kabin, bercampur dengan dengkuran seorang penumpang. Namun, yang membuat Kurniawan semakin gelisah adalah suara lain. Suara anak kecil tertawa lirih di luar bus, padahal jalanan yang mereka lewati gelap gulita, tanpa rumah, tanpa kehidupan. Kurniawan mencoba menutup mata, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi karena lelah. Namun semakin ia mencoba tidur, semakin ia merasa ada sesuatu yang duduk di kursi kosong di sebelahnya. Ia menoleh cepat. Kursi itu kosong, hanya kain sobek yang menampakkan busa kursi. Tapi entah mengapa, ada bau tanah basah menusuk dari kursi itu. Bus terus melaju ke arah yang entah di mana. Bus terus melaju menembus kegelapan. Mesin tuanya meraung, sesekali terdengar batuk knalpot yang memuntahkan asap tipis masuk lewat celah jendela. Kurniawan mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali matanya menutup, terdengar suara-suara yang membuatnya ingin kembali terjaga. Tertawa lirih. Bisikan samar. Seperti banyak orang bercakap-cakap, padahal di dalam bus hanya ada beberapa penumpang yang duduk membisu. Ia menoleh ke belakang, sekilas ingin memastikan. Perempuan berambut panjang itu masih di kursinya, menunduk, wajahnya hampir tak terlihat. Tapi saat Kurniawan menatap lebih lama, ia seperti melihat perempuan itu tersenyum. Senyum samar, samar sekali, namun jelas ditujukan kepadanya. Kurniawan buru-buru memalingkan wajah, menatap keluar jendela. Namun yang ia lihat justru membuat perutnya mual. Pohon-pohon yang berdiri di sepanjang jalan tidak seperti pohon pada umumnya. Batangnya bengkok, daunnya rontok, dan beberapa tampak seperti tubuh manusia yang terikat. Ada yang menyerupai tangan menggantung, ada yang terlihat seperti wajah terjepit di antara batang kayu. Ia menelan ludah. Dadanya sesak. "Mas, jangan dilihat lama-lama," tiba-tiba suara supir terdengar. Suaranya berat, namun tenang. Kurniawan kaget. "Apa Pak?" tanyanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Jalan di sini beda. Kalau terlalu lama lihat keluar, bisa ikut terbawa." Supir itu hanya berkata begitu, lalu kembali bersenandung. Nada lagu Jawa kuno tadi menggema lagi, kali ini lebih jelas, tembang yang seakan memanggil sesuatu di luar sana. Kurniawan memejamkan mata erat. Ia hanya ingin cepat sampai. Waktu seakan berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Hingga akhirnya bus mulai melambat, roda-rodanya berdecit saat melewati jalan berbatu. Dari jendela, Kurniawan melihat sebuah gapura tua menjulang. Gapura itu terbuat dari batu, penuh lumut, dengan tulisan samar yang hampir hilang di telan waktu. Di atasnya tertulis, "Selamat datang di Warung Asih." Jantung Kurniawan berdegup kencang. Akhirnya sampai, pikirnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Gapura itu berbeda dengan yang ia ingat. Dulu, gapura Warung Asih dicat putih bersih, sering dihias setiap kali ada hajatan desa. Tapi gapura ini tampak usang, retak, seperti sudah puluhan tahun ditinggalkan. Bus berhenti di tengah alun-alun. Supir menoleh, senyum tipis di wajahnya. "Sampai Mas. Silakan turun." Satu persatu penumpang turun. Ibu tua dengan keranjang, bapak berbadan besar, dan akhirnya perempuan berambut panjang. Ia turun tanpa suara, langkahnya pelan, lalu menghilang begitu saja di tikungan jalan. Kurniawan melangkah keluar. Udara malam di desa itu sangat dingin, menusuk tulang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara anjing, hanya sunyi. Alun-alun tampak asing. Pohon beringin besar berdiri di tengah, akar-akarnya menjuntai seperti tali. Lampu jalan menyala redup, kuning pudar, seolah hampir padam. Kurniawan berdiri bingung. "Ini Warung Asih," gumamnya. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari arah gang kecil. Tubuhnya kurus tinggi, matanya cekung, dan giginya beberapa sudah tanggal. Ia tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. "Loh, kamu Kurniawan kan? Kamu pulang juga akhirnya ya?" Kurniawan terbelalak. "Pak Darto?" Pria itu tertawa. Suaranya serak, tapi penuh semangat. "Iya, ini aku. Tambah kurus kamu sekarang ya,
sudah lama sekali nggak pulang, mari sini ikut saya, orang-orang sudah nunggu. Nunggu? Siapa? Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil, lalu berjalan mendahului. Kurniawan menatap sekeliling. Rumah-rumah di pinggir jalan tampak asing. Bentuknya rumah Jawa kuno, dinding papan, atap ijuk, beberapa bahkan seperti sudah reot. Padahal dulu, warung asi sudah mulai banyak rumah tembok. Ia melangkah mengikuti Pak Darto, rasa rindu bercampur dengan kebingungan. Namun semakin dalam ia berjalan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Warga desa yang ia lihat di teras rumah, hanya duduk diam. Tidak ada yang berbicara. Beberapa menatapnya tanpa berkedip, dengan senyum aneh di wajah pucat mereka. Di salah satu sudut jalan, ia melihat seorang anak kecil berlari sambil tertawa. Tapi tubuh anak itu kabur, kakinya tidak menyentuh tanah. Bulu kudu Kurniawan meremang. Pak Darto berhenti di depan sebuah rumah tua. Nah, ini rumahmu, ibumu di dalam masuklah nak. Kurniawan menatap rumah itu. Jantungnya semakin cepat berdetak. Rumah itu mirip rumah masa kecilnya, tapi jauh lebih tua, lebih lapuk, dan dipenuhi lumut di dindingnya. Dengan langkah berat, ia menaiki tangga kayu dan mendorong pintu. Pintu berderit panjang, dan aroma tanah basah langsung menyeruak ke hidungnya. Di dalam, cahaya lampu minyak berkelip-kelip, menerangi sosok seorang wanita duduk di kursi bambu. Wajahnya bulat, rambutnya disanggul, memakai kebaya lusuh. Wanita itu tersenyum. Suaranya lirih, penuh kehangatan. Kurniawan anakku, akhirnya kamu pulang juga. Tubuh Kurniawan gemetar, itu suara ibunya. Tapi ada sesuatu di dalam senyum itu yang membuatnya ingin lari. Tubuh Kurniawan terasa kaku. Hatinya bergetar, antara rindu yang menggebu dan rasa takut yang tiba-tiba menusuk dari balik kulit. Suara itu, suara ibunya, tak salah lagi. Tapi wajah yang tersenyum di kursi bambu itu tampak terlalu pucat. Seakan cahaya lampu minyak hanya memperlihatkan bayangan samar seorang wanita. Ibu, suara Kurniawan bergetar. Ia ingin mendekat, tapi kakinya seolah menolak melangkah. Wanita itu bangkit perlahan, gerakannya lambat seperti boneka tua yang sudah berkarat sendinya. Langkahnya menggesek lantai kayu yang berderit. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, Kurniawan bisa melihat wajahnya lebih jelas, dan hatinya tercekat. Itu memang wajah ibunya, tapi terlalu muda. Terlalu mirip dengan kenangan Kurniawan 30 tahun lalu, saat ia masih kecil. Kerutan di wajah tidak ada, tubuhnya masih tegap, tidak sesuai dengan usia ibunya sekarang yang seharusnya renta. Tangannya terulur dingin, jemarinya kurus. Kurniawan, kamu pulang untuk tinggal di sini kan? Kurniawan menelan ludah. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Tinggal? Maksud ibu? Wanita itu tersenyum lebar, tapi matanya kosong. Di sini tempatmu, di sini kamu akan selalu ada bersama kami. Kurniawan mundur selangkah, hampir terantuk kursi. Bau tanah basah makin menyengat, bercampur dengan bau bunga Kamboja yang tiba-tiba menguar dari sudut rumah. Ia menoleh, dan di pojok ruangan ada sebuah meja kecil dengan foto-foto lama. Foto itu berdebu, tapi Kurniawan bisa mengenali wajah di dalamnya. Foto dirinya. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Melainkan dirinya 10 tahun lebih muda. Di bawah foto itu ada sehelai kain putih terlipat rapi dan bunga melati kering bertaburan. Jantung Kurniawan serasa berhenti. Itu seperti meja sesajen untuk orang yang sudah meninggal. Suara tawa lirih terdengar dari luar rumah. Anak kecil berlari-lari di halaman, suaranya seperti gema dari masa lalu. Kurniawan semakin panik. Ia menatap wanita itu lagi. Sosok yang ia panggil ibu, dan kini wajahnya perlahan berubah. Senyum manis itu merekah terlalu lebar, giginya tampak lebih tajam, matanya menghitam. Kamu sudah pulang, jangan pergi lagi. Suaranya kini berat, bergema seolah bukan suara manusia. Kurniawan terdorong mundur hingga hampir terjatuh. Nafasnya tersengal, matanya berair. Bukan, ini bukan rumahku, ini bukan. Pintu tiba-tiba terbuka keras, dan Pak Darto muncul sambil tertawa lirih. Jangan lawan KWR. Kalau sudah sampai sini, nggak ada lagi jalan keluar. Kamu sudah jadi bagian desa ini. Kurniawan ingin lari, tapi kakinya terpaku. Wanita itu, atau apapun sosok itu,
meraih tangannya dengan kekuatan mencengkeram luar biasa. Kulitnya dingin, seolah tulangnya kosong. Di luar rumah, Kurniawan mendengar banyak langkah kaki mendekat. Suara orang-orang tertawa, berbisik-bisik, memanggil namanya. Kurniawan, selamat datang, selamat tinggal. Lampu minyak berkelip, lalu padam. Gelap gulita menelan ruangan. Kurniawan berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara bisikan dan tawa yang semakin dekat. Gelap total. Kurniawan tidak bisa melihat apapun selain hitam yang begitu pekat. Nafasnya tersengal, kulitnya terasa dingin seperti ditusuk jarum. Tangan yang mencengkeram pergelangannya semakin kuat, seolah menanamkan rasa dingin hingga ke tulang. Lepaskan aku, teriaknya, suaranya pecah. Namun suaranya justru memantul, bergema aneh. Dari segala arah terdengar balasan. Seakan rumah itu sendiri menirukan suaranya. Kurniawan meronta, menendang kursi hingga terjungkal, dan dengan tenaga panik ia berhasil melepaskan diri. Tubuhnya terhuyung ke arah pintu, menabrak meja kecil hingga bingkai foto jatuh pecah. Sesaat, cahaya redup dari luar masuk, cukup untuk melihat sesosok berdiri di ambang pintu. Pak Darto. Tapi wajahnya kini berubah. Kulitnya keriput parah, matanya cekung hampir masuk rongga, bibirnya kering retak. Ia tersenyum, giginya tinggal beberapa dan menghitam. Sudah kubilang, Wan, kamu sudah jadi bagian sini. Kurniawan menelan ludah. Tanpa pikir panjang, ia mendorong tubuh tua itu sekuat tenaga dan berlari keluar. Nafasnya berpacu dengan jantung yang menghantam dadanya. Halaman desa tampak berbeda. Rumah-rumah yang tadi terlihat hidup kini sunyi, seperti bangunan kosong tak berpenghuni. Pintu-pintu terbuka, jendela bergoyang, dan bayangan-bayangan bergerak di dalamnya. Jalanan becek, dipenuhi akar-akar pohon yang muncul dari tanah. Suara tawa anak kecil masih terdengar. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang berjalan pelan menuju arahnya. Wajah mereka samar, pucat, dan mata mereka kosong. Ada yang membawa obor, ada yang hanya menyeret kaki telanjang di atas tanah basah. Kurniawan mundur, tubuhnya gemetar. Ini bukan warung asih, ini bukan rumahku. Langkahnya terseret, lalu ia berbalik, berlari menembus gang sempit. Nafasnya makin berat, paru-parunya serasa terbakar. Gang itu gelap, hanya cahaya samar bulan yang menembus celah pepohonan. Namun semakin jauh ia berlari, jalan yang ia tempuh seakan memutar kembali ke alun-alun. Pohon beringin besar itu kini tampak lebih besar, akar-akarnya seperti ular raksasa yang siap melilit. Kurniawan jatuh berlutut kelelahan. Di balik kabut yang tiba-tiba turun, ia melihat sosok perempuan berdiri tak jauh darinya. Rambut panjang, pakaian hitam, wajah pucat. Perempuan yang tadi duduk di bus. Ia menatap Kurniawan dengan senyum samar. Kali ini, suaranya terdengar jelas. Kamu salah naik bus. Kurniawan terbelalak. Apa maksudmu? Perempuan itu mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Bus yang kamu tumpangi, bukan bus untuk orang hidup. Jalan yang kamu pilih bukan jalan pulang. Jantung Kurniawan seperti diremas. Tidak, aku masih hidup. Aku hanya mau pulang ke ibuku. Aku masih hidup. Perempuan itu berhenti di depannya. Matanya menatap tajam, dalam, seakan menembus isi kepala Kurniawan. Kalau kau memang hidup, seharusnya kau tak bisa sampai sini. Desa ini hanyalah bayangan. Tempat mereka yang sudah lupa arah pulang. Air mata mengalir di pipi Kurniawan. Ia berteriak, tapi suaranya tercekat. Bayangan-bayangan di sekitar alun-alun semakin mendekat, tawa mereka menggema. Di antara kabut, ia bisa melihat supir bus berdiri di samping beringin. Supir gemuk itu melambai, senyum kosong di wajahnya. Ayo Wan. Waktumu di sana sudah habis. Naik lagi, kita lanjut. Kurniawan mundur, kepalanya pusing. Ia merasa tanah di bawah kakinya bergetar, akar-akar beringin merambat mendekat, seperti tangan-tangan yang hendak meraih. Dalam keputusasaan, Kurniawan menutup mata, berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan yang sudah lama tak ia ucap. Namun ketika ia membuka mata lagi, ia sudah berdiri di jalan desa yang sama, sendirian, seolah semuanya baru dimulai kembali. Kurniawan berdiri terengah-engah. Nafasnya berat, keringat dingin bercucuran di pelipis. Jalan desa itu sepi,
Hanya lampu minyak redup bergoyang tertiup angin. Semua tampak persis seperti awal ia turun dari bus, seakan waktu diputar kembali. Ia menggenggam rambutnya, hampir gila. Kenapa aku di sini lagi? Apa yang terjadi? Langkahnya goyah, tapi ia tetap berjalan. Ia tidak peduli ke arah mana, yang penting menjauh dari alun-alun. Hanya saja, setiap tikungan yang ia lalui selalu berakhir pada jalan yang sama, gang sempit dengan rumah-rumah papan berlumut. Hingga di satu persimpangan, ia mendengar suara lirih memanggil. Ia tertegun. Suara itu begitu familiar, suara lembut seorang wanita. Ia menoleh ke kiri, dan matanya langsung panas menahan tangis. Di sana, berdiri seorang perempuan berusia paruh baya dengan kebaya lusuh. Wajah bulatnya teduh, meski tampak pucat. Itu Bu Rini. Tetangga lamanya, yang dulu sering mengasuhnya ketika ibunya sibuk. Bu Rini, suara Kurniawan tercekat. Wanita itu tersenyum lirih. Iya nak. Masih ingat sama aku ya? Kurniawan berlari kecil mendekat. Bu, apa yang terjadi? Ini desa apa? Kenapa semua berubah seperti ini? Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seolah takut ada yang menguping. Lalu ia berkata pelan, yang kamu datangi bukan warung asih yang kau kenal. Ini bayangannya. Desa yang sudah ditinggalkan, tapi masih ada di antara. Kurniawan mengerutkan kening. Di antara apa, Bu? Di antara hidup dan mati, jawab Bu Rini lirih. Orang-orang di sini bukan lagi manusia, tapi mereka juga bukan sepenuhnya arwah. Mereka menunggu teman baru yang tersesat. Tubuh Kurniawan merinding. Tapi kenapa saya bisa ke sini? Saya masih hidup. Bu Rini menatapnya lama. Matanya berair, suaranya gemetar. Kamu mungkin sudah terlalu lama lupa jalan pulang. Hatinya sudah separuh tertinggal di sini. Itu yang membuatmu bisa masuk. Kurniawan terdiam, lidahnya keluh. Bu Rini mendekat, menggenggam tangannya dengan jemari dingin. Kalau kamu ingin keluar, jangan ikuti jalan yang ada. Mereka membuat jalan itu berputar. Carilah jalan di balik jalan. Ikuti suara ayam jantan. Itu tanda fajar, tanda dunia nyata masih membukakan pintu. Kurniawan menatapnya tak percaya. Balik jalan? Suara ayam jantan? Senyum Bu Rini makin samar. Pergilah sebelum mereka menemukanmu lagi. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Belum sempat Kurniawan bertanya lagi, dari kejauhan terdengar suara gamelan lirih dan tawa ramai. Suara itu semakin dekat. Bu Rini segera mendorong bahunya. Cepat Wan. Pergi. Jangan menoleh. Dengan panik, Kurniawan berlari ke arah yang ditunjukkan. Jantungnya berdegup cepat, telinganya dipenuhi bisikan-bisikan asing yang mengejarnya. Ia tak berani menoleh, meski bulu kuduknya berdiri ketika merasakan banyak langkah yang membuntuti. Hingga di ujung jalan, samar-samar ia mendengar suara ayam berkokok. Dadanya bergetar. Itu suara paling nyata yang pernah ia dengar sejak tiba di desa ini. Tanpa pikir panjang, ia membelok ke arah datangnya suara. Gang sempit itu penuh semak, seperti jalan yang jarang dilalui. Udara di sana lebih dingin, tapi anehnya langkah kakinya terasa lebih ringan. Namun sebelum jauh, suara lain menyusul dari belakang. Suara Pak Darto, berat dan serak, bercampur dengan tawa. Wan, jangan ke sana. Itu bukan jalanmu. Balik lagi. Balik ke desa. Kurniawan menoleh sekilas, dan menyesalinya. Sosok Pak Darto kini sudah berubah total. Tubuhnya keriput seperti mayat kering, matanya merah menyala, mulutnya penuh air liur hitam. Ia berlari dengan kecepatan tak wajar, tangannya terulur seperti cakar. Kurniawan berteriak sekuat tenaga, lalu berlari lebih kencang. Di depannya, suara ayam jantan terdengar lagi, makin jelas. Ia tahu, di sanalah harapannya satu-satunya. Kurniawan berlari sekuat tenaga, kakinya menendang tanah becek dan semak-semak yang menutupi gang sempit itu. Nafasnya tersengal, dadanya perih, tapi suara ayam jantan terus memanggil dari kejauhan. Suara itu seperti cahaya dalam kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Namun di belakang, suara langkah kaki berat dan seretan aneh makin mendekat. Suara Pak Darto, atau apapun yang menyerupai dirinya,
bergema di antara kabut. "Wan, kamu milik desa ini. Jangan kabur. Jangan kabur." Kurniawan menoleh sekilas, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok Pak Darto kini berubah mengerikan. Tubuhnya panjang tak wajar, kulitnya meregang seperti kulit ular, dan dari punggungnya tumbuh akar-akar hitam yang merayap di tanah. Matanya menyala merah, mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing. Tanpa pikir panjang, Kurniawan menerobos lebih dalam. Ranting dan akar mencambuk wajahnya, tapi ia tidak peduli. Suara ayam jantan makin keras, bercampur dengan samar cahaya jingga dari celah pepohonan. Lalu ia melihatnya, sebuah jalan kecil, nyaris tertutup semak dan pohon bambu yang rebah. Jalan itu tidak seperti gang lain di desa, lebih gelap, tapi ada sesuatu yang memanggilnya dari sana. Kurniawan ragu sesaat, tapi suara ayam berkokok lagi, kali ini sangat dekat. Ia berlari menunduk, masuk ke jalan itu. Begitu kakinya menginjak tanah di sana, hawa sekitar berubah drastis. Udara jadi lebih berat, lebih dingin, dan langkahnya terasa seperti melangkah di air. Di belakang, jeritan Pak Darto terdengar panjang, marah bercampur kesakitan. "Jalan itu bukan untukmu, Wan." Suara itu menggema, lalu hilang tertelan jarak. Kurniawan terus berlari, meski tubuhnya hampir rubuh. Jalan di balik jalan itu berliku, penuh kabut pekat, seakan membawanya ke ruang yang bukan lagi dunia nyata. Setelah entah berapa lama, ia tersungkur ke tanah, kelelahan. Nafasnya nyaris putus, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, kabut perlahan terbelah, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuatnya tercekat. Ia melihat desa Warung Asih, tapi berbeda. Desa itu terang benderang, rumah-rumah tembok berdiri rapi, suara ayam dan kambing terdengar, anak-anak berlarian di jalan tanah. Persis seperti yang ia kenal dulu. Air mata mengalir di pipinya. Ini desaku, ini yang sebenarnya. Namun ketika ia melangkah, kabut di kakinya menahan. Seolah ada sesuatu yang masih menggenggamnya dari belakang. Suara-suara bisikan muncul lagi, kali ini dari dalam kepalanya. "Jangan tinggalkan kami. Kamu sudah menjadi bagian sini. Kamu tidak bisa pulang." Tubuhnya ditarik mundur, meski ia berusaha meraih cahaya desa nyata di depannya. Jarinya hampir menyentuh cahaya itu, tapi bayangan hitam membelit pergelangannya. Di tengah kepanikan, suara Burini bergema samar di telinganya. "Ikuti ayam jantan, sampai benar-benar fajar. Jangan berhenti, Wan. Jangan berhenti." Dengan sisa tenaga, Kurniawan meronta, berteriak sekuat tenaga sambil menyeret tubuhnya ke depan. Bayangan-bayangan mencakar punggungnya, akar-akar melilit kakinya, tapi ia terus merangkak. Tiba-tiba, dari balik cahaya desa nyata itu, terdengar kokokan ayam terakhir. Cahaya jingga fajar membelah kabut dengan keras, seperti pedang yang menyayat tirai hitam. Bayangan-bayangan menjerit, akar-akar terputus, dan kabut menyusut cepat. Tubuh Kurniawan terhempas maju, dan ia jatuh menelungkup di tanah becek. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di pinggir jalan tanah. Matahari pagi sudah naik, ayam-ayam berkokok riuh di halaman rumah, dan anak-anak berlari membawa buku sekolah. Semua tampak nyata. Terlalu nyata. Kurniawan bangkit perlahan, tubuhnya masih gemetar. Saat ia menoleh ke belakang, jalan yang barusan ia lalui telah hilang, berganti dengan semak belukar biasa. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan. Ia berdiri kaku. Hatinya masih berdebar. Apakah ia benar-benar keluar? Atau ini hanya ilusi lain dari desa bayangan? Di kejauhan, terdengar suara seseorang memanggil. "Kurniawan? Itu kamu ya? Ya Tuhan, beneran kamu pulang?" Ia menoleh. Dari arah jalan desa, seorang pria paruh baya melambai-lambai. Itu sepupunya, Denny, yang dulu sering bermain bersama. Kurniawan hampir menangis lega. "Den," suaranya serak, "aku pulang." Tapi jauh di dalam hatinya, masih ada ketakutan yang menancap. Jika ini benar dunia nyata, kenapa tubuhnya masih berbau tanah basah? Kurniawan berjalan tertatih mendekati Denny. Tubuhnya masih gemetar, napasnya belum stabil, dan di kepalanya masih terngiang jeritan dari desa bayangan tadi. Namun wajah Denny tampak nyata, matanya berkaca-kaca, pelukannya hangat ketika merangkul Kurniawan. "Ya Tuhan, Wan beneran kamu pulang?"
Bertahun-tahun kita nunggu kabarmu. Ibumu itu sampai sering sakit-sakitan mikirin kamu. Air mata Kurniawan jatuh begitu saja. Pelukan itu terasa melegakan, berbeda dengan dingin yang ia rasakan sepanjang malam di bus gaib. Namun di balik rasa lega, ada rasa ragu yang menusuk. Ia mencium bau tanah basah samar di bajunya, bau yang sama dengan yang ada di desa bayangan. Ia berusaha menepis, mencoba meyakinkan diri. Denny merangkul bahunya, mengajaknya berjalan ke arah rumah keluarga. Ayo pulang. Ibu pasti bahagia banget lihat kamu. Langkah Kurniawan gontai, tapi hatinya berdegup. Ia melewati jalan desa yang penuh kehidupan. Ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak berseragam berlari kecil ke sekolah, dan suara ayam bercampur dengan kambing di kandang. Semua terasa begitu nyata, begitu hidup. Namun sesekali, matanya menangkap sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti seorang bapak yang menyapanya sambil tersenyum. Tetapi wajah bapak itu tiba-tiba buram, seperti kabur dilihat dari kaca berembun. Atau seorang anak kecil yang berlari, lalu lenyap di tikungan tanpa suara langkah. Kurniawan meneguk ludah, hatinya kembali dicekam cemas. Setelah beberapa menit, mereka tiba di rumah tua yang sudah direnovasi sebagian. Cat dindingnya putih, jendela-jendelanya bersih, jauh berbeda dari rumah lusuh yang ia lihat di desa bayangan. Di depan pintu, seorang wanita renta dengan kerudung sederhana menunggu dengan mata berkaca-kaca. Meski tubuhnya membungkuk, wajah itu tak salah lagi, ibunya. Ibu, suara Kurniawan pecah, dan ia langsung berlari memeluknya. Tangis pecah di depan rumah itu. Ibunya menangis sambil meraba wajah dan pundak Kurniawan. Kamu pulang juga nak, akhirnya kamu pulang. Pelukan itu hangat, tidak dingin seperti sosok yang ia temui semalam. Hatinya sedikit lega, meski bagian terdalam dirinya masih bergetar ketakutan. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Kurniawan duduk di teras rumah bersama Denny. Udara desa jauh lebih segar, suara jangkrik terdengar alami. Den, Kurniawan berkata pelan, waktu aku pulang tadi, aku ngerasa kayak nyasar. Jalan yang kulewati asing, aku bahkan naik bus yang aneh. Denny menatapnya heran. Naik bus? Wan? Gak ada lagi bus malam ke sini sejak 5 tahun lalu. Jalan lintas ke desa ini ditutup malam hari, katanya sering ada kecelakaan. Kamu pasti salah ingat. Kamu tadi pulang naik apa? Jantung Kurniawan berdegup keras. Aku naik bus jurusan selatan. Berangkat tengah malam. Denny menggeleng keras. Itu nggak mungkin. Jurusan selatan terakhir beroperasi mungkin belasan tahun lalu. Supirnya mati di jalan. Busnya juga katanya masuk jurang. Darah Kurniawan seakan berhenti mengalir. Ia teringat wajah supir gemuk yang bersenandung tembang Jawa di bus semalam. Wan, lanjut Denny, suaranya makin pelan, aku pernah dengar cerita. Kadang, orang-orang yang udah lama nggak pulang bisa dijemput sama bus itu. Bus gaib. Mereka biasanya nggak pernah sampai. Kamu kok bisa sampai sini? Kurniawan terdiam. Matanya menatap pekarangan gelap di depan rumah. Di balik pepohonan, ia yakin melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri menatapnya, senyum samar di wajahnya, penumpang bus yang duduk di belakang. Ia berkedip. Sosok itu lenyap. Tubuhnya merinding, bulu kuduk berdiri. Mungkin ia memang berhasil keluar dari desa bayangan, tapi sesuatu masih mengikutinya. Malam itu, setelah seharian pulang dan berinteraksi dengan keluarga, Kurniawan merasa lelah luar biasa. Ia mandi, mengganti baju, dan duduk di kursi kayu di kamar lamanya. Jendela terbuka, angin malam membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Semua terasa normal, tapi hatinya tidak tenang. Ia menutup mata, mencoba tidur. Namun suara-suara samar kembali muncul, tawa lirih, langkah kaki di luar kamar, bisikan-bisikan pelan yang seperti mengucapkan namanya. Kurniawan membuka mata. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Ia berusaha meyakinkan diri, mungkin hanya efek lelah dan stres perjalanan. Namun saat ia bangun untuk menutup jendela, sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung halaman, di balik pohon mangga tua, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri menatap ke arahnya. Jantung Kurniawan berdetak kencang. Sosok itu sama dengan perempuan yang ada di bus semalam dan menakutkan di desa bayangan. Rambutnya terurai, wajah pucat, matanya kosong,
tapi senyum samar tetap menempel di bibirnya. "Siapa kau?" Kurniawan berbisik, suaranya bergetar. Sosok itu hanya diam, melangkah perlahan maju, namun tetap berada di luar halaman, tidak menyeberang batas pagar. Angin malam bertiup dingin, dan tubuh Kurniawan terasa membeku. Ia berlari ke dalam kamar, menutup pintu, dan mengunci dengan semua gembok yang ada. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke jendela kamar, sosok itu sudah tidak ada. Namun tanda-tanda tidak berhenti di situ. Saat Kurniawan mencoba tidur, ia mendengar suara-suara halus dari dalam rumah. Langkah kaki di lantai atas, suara kain gesek seperti seseorang berjalan di koridor. Tiba-tiba, lampu minyak di ruang tamu berkelap-kelip sendiri. Cahaya menyorot ke dinding, menimbulkan bayangan panjang yang bergerak sendiri. Kurniawan menutup wajahnya dengan bantal, berusaha menenangkan diri, tapi bulu kuduknya tetap berdiri. Pikiran Kurniawan kacau. Ia tahu ia sudah keluar dari desa bayangan, tapi seolah sebagian desa itu ikut membawanya. Bayangan, suara, bahkan aroma tanah basah, masih membayangi rumahnya. Dengan tubuh gemetar, ia mengambil telepon genggamnya dan menyalakan lampu. Ruangan terang, tapi ketakutannya tidak hilang. Ia mencoba bernapas pelan, berdoa dalam hati, dan berusaha mengingat kata-kata Burini. Ikuti cahaya nyata, jangan tergoda bayangan. Kurniawan menatap keluar jendela sekali lagi. Bulan tinggi, tenang, tapi angin malam membawa bisikan samar. "Kamu tidak bisa pergi, kamu sudah menjadi bagian kami." Ia menelan ludah. Hati kecilnya tahu, ini belum berakhir. Desa bayangan itu mungkin sudah ia tinggalkan, tapi sebagian dari dunia itu masih mengikutinya, menyusup ke dunia nyata. Kurniawan menutup jendela, menyalakan semua lampu di rumah, dan duduk di kursi lama di ruang tamu. Matanya menatap langit-langit, mencoba mencari ketenangan. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal, perjalanan pulang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, Kurniawan tidak bisa tidur. Setiap suara kecil di rumah, setiap bayangan di sudut ruangan, membuatnya menahan napas. Ia sadar bahwa, desa bayangan, bukan hanya mimpi buruk semalam. Desa itu, desanya sendiri yang hilang, masih ada, mengintai dari celah dunia nyata. Dan Kurniawan, harus menemukan cara untuk benar-benar pulang, atau ia akan tetap terjebak di antara hidup dan bayangan selamanya. Malam kedua di rumahnya terasa lebih berat. Kurniawan duduk di teras, menatap halaman yang tenang, namun rasa takut tak pernah benar-benar pergi. Ia tahu, sosok perempuan berambut panjang, suara Pak Darto, dan bisikan-bisikan dari desa bayangan masih mengikutinya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan sebagian lampu di teras. Dari balik pepohonan, bayangan gelap mulai merayap, membentuk sosok-sosok manusia yang familiar tapi salah. Wajah-wajah orang tua dan anak-anak yang pernah ia kenal, namun matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. "Kurniawan, jangan tinggalkan kami, jangan pergi." Bisik mereka serentak. Tubuh Kurniawan gemetar, namun ia menatap tajam. "Aku pulang. Aku hidup. Aku milik dunia nyata." Sosok perempuan berambut panjang muncul dari bayangan, melayang di udara tanpa menyentuh tanah. "Tidak, Wan, kamu seharusnya tetap di sini selamanya." Suaranya seperti gema dari ribuan mulut, sekaligus menenangkan tapi menakutkan. Kurniawan menundukkan kepala sejenak, mengingat kata-kata Burini, ikuti cahaya nyata, jangan tergoda bayangan. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai memerah. Fajar mulai menyingsing. Suara ayam jantan terdengar dari halaman tetangga. Cahaya fajar menembus kabut, menyapu bayangan gelap. Sosok-sosok mulai melengkung, memudar, menghilang satu persatu. Perempuan berambut panjang menjerit, suaranya pecah, tapi tubuhnya ikut terkoyak oleh cahaya. Pak Darto dan bayangan lain menghilang, terseret cahaya fajar seperti ditelan dunia nyata. Kurniawan merasakan tubuhnya ringan, udara dingin yang menyesakkan dada hilang. Ia berjalan ke halaman rumah, menatap sekitar. Segalanya kembali normal, rumah-rumah berdinding tembok, anak-anak berlari ke sekolah, ayam-ayam berkokok di kandang. Ia berlari ke rumah, memeluk ibunya dengan erat. "Aku pulang, Bu. Aku benar-benar pulang." Ibu Kurniawan menatapnya, senyum hangat di wajahnya. "Kamu kuat, Nak, akhirnya kamu kembali." Kurniawan menoleh ke arah pepohonan, ke arah jalan tanah yang tadi ia lalui. Tidak ada yang aneh lagi, tidak ada bayangan,
tidak ada bisikan. Semua tampak nyata. Namun hatinya tetap waspada. Ia tahu, desa bayangan itu bukan sekedar mimpi. Itu adalah pengingat, bahwa jika manusia terlalu jauh dari rumah dan keluarga, mereka bisa tersesat di dunia yang bukan milik mereka. Hari itu, Kurniawan duduk di teras rumah, menatap matahari pagi, merasakan angin segar di wajahnya. Ia mengerti sesuatu, pulang bukan sekedar perjalanan fisik. Pulang adalah menebus rasa bersalah, menghargai keluarga, dan menjaga hati tetap terhubung dengan rumah. Dan kali ini ia yakin, tidak ada jalan lain. Ia benar-benar pulang. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Sepenggal Jalan Pulang berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.